Mas Tom, sekarang sangat menarik. Ya. Dari yang diceritain tentang apa namanya, we are using the body movement dan segala macam. Nah sekarang model latihannya tuh kayak gimana sih? Program-program yang ada yang latihan apa tidak harus ada personal? Kalau yang you know fitness ya, ada personal trainer. Betul. Apakah di sini seperti ada grup, ada personal trainer juga? Tapi how's actually the program? Ya. Jadi gini Mas Don, kalau di CrossFit ini kita bilangnya itu is group training. Jadi kita biasanya dalam satu kelas itu ada 10 sampai 15 orang, mungkin kadang-kadang bisa lebih. Wow, ya. it's like big class. Big class. Nah, yang diajarkan, kayak saya bilang, yang diajarkan dalam CrossFit itu kan ada 3 hal ya. Satu adalah weightlifting, ada gimnastik, ada yang namanya cardio. Setiap sesi itu ada fokusnya masing-masing. Misalnya kalau hari ini kita latihan strength, misalnya kayak squat, nah gurunya itu akan go through the proper technique for doing squat, ya. Nah kalau misalnya ada orang yang baru mau mulai atau bagaimana, dia akan mulainya dengan body weight dulu, body weight dia sendiri. Kalau itu sudah dia bisa lakukan dengan benar dan udah mulai perfect, baru kita tambahin yang namanya beban. Apakah itu bebannya pakai barbell atau pakai dumbbell begitu. Jadi itu macam-macam. Nah, untuk sesi misalnya kalau hari itu adalah squat, kita akan fokus dalam squat. Setelah dengan preskripsi beban yang pada hari itu misalnya 80%, 60%, terus rep scheme-nya berapa. Ya kan, kalau bagi yang sudah advance, mereka bisa sampai di atas ratusan kilo gitu ya kan. Besar juga ya? Ya, betul. Nah, tetap yang difokuskan adalah form. Jadi kalau coachnya itu melihat formnya yang dilakukan itu tidak benar, weight-nya biasanya kita turunkan sampai formnya itu sudah benar. Form ini maksudnya structure your body, cara melakukan movement right? itu gitu. Nah, setelah itu selesai itu biasanya kalau strength kalau misalnya squat dalam satu sesi itu bisa 20 sampai 30 menit hanya untuk fokus dalam squat gitu. Nanti setelah itu selesai, kita ada yang namanya workout of the day. Workout of the day itu macam-macam, bisa ada yang namanya pakai dumbbell, bisa pakai kettlebell swing, ya kan. Terus kita pakai pull up, pakai lari, jadi kombinasi lah beberapa movement begitu. Tetap ada endurance-nya juga ada. Di situ ya. I see. Sangat menarik juga nih. Jadi biasanya seminggu berapa kali mereka latihan paket apa programnya? Biasa kita menganjurkan itu sekitar 3 sampai 4 kali seminggu. 3 kali seminggu. Ya. Itu biasanya semua member kita yang memang serius, yang memang mau mendapatkan satu improvement dalam dia punya fisik, kesediaan fisik mereka, biasanya mereka melakukan dalam 3 sampai 4. Jadi biasanya Senin sampai Rabu itu tiap hari, terus Kamisnya dia istirahat, terus Jumat dia melakukan lagi atau Sabtu begitu. Sangat menarik teman-teman cool komunitas. Sekarang coba kita tanya, average di sini biasanya umur berapa Pak? Wah, di sini tenggangnya ada yang dari yang paling muda di 20-an, sampai yang sudah paling tua itu sekitar 50-60. So look guys, jadi sebenarnya saya buat umur berapa pun ya? Iya betul. Oh very interesting. Nah, kebanyakan kalau orang yang sudah berumur ya, misalnya kayak saya begini atau Mas Don. Wah, kelihatannya masih. Ya, masih muda juga Mas Don. Okay. Jadi kalau kayak Mas Don gini kan, misalnya pelari yang udah pawai gitu kan, ya kan. Nah, Mas Don ini mungkin merasa, CrossFit itu aman nggak? Iya. Ya kan? Saya bilang sangat aman sekali dan memang dianjurkan gitu, karena kalau tambah tua kita kehilangan yang namanya power, strength, agility, coordination, ya kan? Nah itu yang paling susah untuk dikembalikan kalau sudah berumur. Nah kalau misalnya lari, stamina dan endurance itu lebih gampang dilatih karena semua orang bisa naik sepeda, bisa lari. Ya itu kalau misalnya kita lihat aja sekarang kan di Indonesia banyak pelari-pelari dan triatlet yang sudah berumur ya. Mereka tuh biasanya sudah berumur biasanya kalau baru mulai lagi kan. Nah, mereka itu endurance dan yang namanya stamina itu paling ya boleh dibilang dari semua
stamina keadaan fisik kita itu yang paling gampang untuk dikembalikan. Menarik sekali. Nah sekarang ada satu yang unik nih dari penjelasan Mas Tom ya. Ya betul. Banyak sekarang yang kita teman komunitas juga ya, all friends. Udah banyak yang sekarang namanya runner, cyclist, dan emang betul mereka pada umur-umur di atas 40, 45, even yang sampai umur 50-an kan banyak. Dan makin cenderung makin besar. Betul. Ini makin besar. Yang sangat menarik adalah sekarang perbedaannya apa nih Mas Tom? Mereka endurance dan segala macam, lalu hubungannya misalkan dengan CrossFit yang tadi dibilang melihat structure, ya, melihat yang namanya agility dan segala macam, related nggak? Oh, sangat related sekali Mas Don. Sekarang begini aja, kalau kita udah bertambah umur, yang kita hilang itu adalah kita punya strength pasti. Betul. Ya, coordination, terus kita punya power, terus biasanya kalau kita kurang melatih koordinasi dan agility itu hilang juga. Makanya kalau kita tambah umur jalannya tambah lambat atau kalau misalnya terpeleset itu gampang jatuh ya kan. Kalau misalnya kita sama anak muda dia terkepleset dia bisa cepat-cepat regain himself gitu ya kan, nggak sampai jatuh sekali. Nah makanya untuk CrossFit ini itu sangat dianjurkan kalau memang seseorang ingin melakukan sport-sport yang lain gitu ya kan, karena ini total body conditioning. Jadi kita yang latih itu dalam 10 area of fitness Mas Don. I see. Ya kan, yang namanya endurance, stamina, coordination, power, strength, agility, coordination, speed juga kita latih, dan yang terakhir flexibility. Nah, problemnya kalau itu semua 10 area itu tidak dilatih, itu akan hilang satu-satu Mas Don. Betul sekali. Karena kita ngalamin beberapa couple friends gitu ya. They're very good, tetapi begitu masuk, let's see actually dalam short distance, couple friend is very good, tapi begitu masuk long, nah disitulah mulai yang namanya the body is not in control. Betul. Dan mulai banyak yang namanya cedera lah segala macam, which is dalam keadaan short sebenarnya mereka okay. It's coming long, that's what actually happen. Jadi berarti related dengan semua hal yang namanya agility, flexibility, betul, even structure kan ya. Betul. Jadi yang kalau kita bilang structure itu kan the way we execute the movement gitu ya kan. Nah kalau misalnya orang itu tidak ditrain misalnya untuk mengangkat barang dari lantai yang benar, dia formnya akan breakdown dan dia movement patternnya itu gampang untuk membuat orang itu cedera. Jadi sama juga dengan running. Kalau kita kurang aware dengan cara kita lari atau mungkin kita ada kelemahan dalam satu part of our body, itu lama-lama itu akan mengefek body part yang lain. Oke, jadi ya yang tadi dibilang itu ya, always connected. Betul. All the movement always connecting to the other part of the body. Ya, betul, begitu. Hey, teman-teman cool community, something actually very good from the CrossFit. Jadi grupnya Mas Tom ini pernah melatih couple runner ya kalau nggak salah Mas Tom ya. Ya betul. Dan actually even the first time they do the running, tapi dengan dilatih dari secara structure dan segala macam di CrossFit ya. Dan timingnya juga amazing ya, mereka baru itu di pertama bawah 4 jam. Di bawah 4 jam, bayangan di bawah 4 jam, the first time they run and dilatih secara structure, body movement dan segala macam. Selain mereka juga latihan tentu runningnya betul, kan. Tetapi the structure and the CrossFit dilatih oleh CrossFit. Amazing ya, ada 2 orang misalnya. 4 sebenarnya. Jadi suami istri berempat. Jadi suaminya itu satu di bawah 4 jam, satu sekitar 4 jam. Yang istrinya dua-duanya itu 4 jam, di bawah 4:30. Dan mereka udah di atas 40 juga. Oh sih. Ya sebenarnya udah quite. Dan mereka baru training itu 1 tahun lah. 1 tahun bayangin, 1 year. Betul. Nah waktu ngelatih mereka ibaratnya is a runner ya. What do you think actually issue daripada si para pelari-pelari ini waktu mereka mulai latihan kan? Dan you can see the way they do the running. Karena menurutku bagi kita nih para pelari, kalau people already running like 4 hours,
definitely they have a very good structure form. Ya, Nah, waktu mereka mulai latihan, what do you think? Karena ini mungkin jadi teman-teman pelari Ah. juga need to understand ya from the Yeah. CrossFit point of view, what we are Yeah. having a mistake. ya. Jadi mungkin dalam hal-hal tertentu adalah ya mereka karena sudah terbiasa dengan training di CrossFit ya, mereka punya overall physical conditioningnya udah bagus ya kan, dan mereka body awareness dan bagaimana cara mereka to keep dia punya frame dalam pada waktu mereka lari itu mereka sudah lebih aware. Ya itu satu. Kedua adalah mungkin pain threshold-nya agak sedikit beda ya, karena kalau di CrossFit ini kita biasanya trainingnya itu intensitasnya agak tinggi ya, meskipun kita punya jeda waktunya mungkin 10-15 menit some workout ya, atau ada juga yang workout yang long, tapi mereka itu sudah terbiasa untuk kita namanya to hit the 100% level gitu Mas Don. Ya, dan bagi mereka itu sudah terbiasa begitu. Oh, jadi secara nggak langsung sebenarnya fit dan level endurance-nya juga naik. Ya, itu sudah pasti. Pantesan kalau kita lihat ya, what is actually different CrossFit with the body weight, body lifter yang lain, right? Look, they actually quite slim, tetapi dia punya body shape is very good. Di comparing dengan yang namanya body weight dan segala macam yang arahnya Ya, emang sebenarnya membedakan sama lah. Tetapi your activity, endurance, Ya. dan kayak tadi yang Mas Om bilang sangat menarik bahwa ya di dalam CrossFit itu ternyata bukan hanya sebatas angkat-angkat dan segala macam ya. Ada gimnastiknya, ada runningnya. Tadi saya lihat juga ada beberapa teman is running. Ya. Even yang namanya stretchingnya juga quite takes time ya untuk semua kegiatan ya. Jadi kita biasanya setiap sesi itu harus pada waktu warm up itu kita juga warm up yang namanya specific body parts untuk for that particular movement begitu. Jadi kita dari ada warm up terus ke specific skill, kayak misalnya kalau ada back squat, ada squatting, ada deadlift, ada gymnastic movement begitu. Tergantung pada hari-harinya. Dan kita juga biasanya ada warm down-nya juga. Jadi warm down itu sebagai untuk stretching supaya supaya muscle-nya itu tidak kaget ya pada waktu selesai. Teman-teman cool, sangat menarik bukan CrossFit. Ternyata bukan masalahnya adalah bukan masalah angkat-angkat aja. Banyak hal yang dilakukan oleh CrossFit untuk melatih body shape dan endurance. Yang sangat menarik adalah ternyata olahraga ini adalah mengconnect all connectivity dalam tubuh kita, right? Connecting all the movement. Yang kita tahu adalah mungkin kayak kita pelari ya, kita cuma mikir kaki. Ternyata not that case. Kita harus mikir gimana tangan, gimana di belakang badan, gimana even pergerakan dari semua badan menjadi satu connection yang membuat kita jauh lebih bagus secara efisien energinya. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya body part itu semua fungsi tubuh kita berjalan dengan baik, ya kan. Nah, kita melaksanakan movementnya itu lebih efisien. Jadi bukan salah satu part of the body kalau dia lagi weak, dia akan compensate kepada body part yang lain. Biasanya begitu. Makanya teman-teman, download the aplikasi itu. Don't miss. This is very good. We got everything about the sport.